Selamat pagi, siang maupun sore untuk semuanya. Selamat bergabung pada praktikum keamanan sistem. Saya Migen Diprakesna dengan kode asisten MAD sebagai asisten praktikum dan ingin menjelaskan tentang modul ketiga, yaitu adalah modul SQL Injection. Tujuan dari modul SQL Injection sendiri adalah mengetahui apa itu SQL Injection. Yang kedua, mengetahui beberapa cara melakukan SQL Injection. Pengertian dari SQL sendiri adalah singkatan dari struktur query language. Biasanya SQL digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Menurut ANSI atau American National Standards Institute, SQL merupakan bahasa standar untuk sistem manajemen database relasional. Perintah SQL digunakan untuk melakukan tugas-tugas seperti update data ataupun mengambil data dari database. Beberapa sistem manajemen database relasional umum yang menggunakan SQL adalah Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, Ingress, dan lain-lainnya. Lalu pengertian dari SQL Injection sendiri adalah jenis keamanan mengeksploitasi di mana penyerang menyuntikkan perintah SQL melalui kotak masukan formulir web. SQL Injection dapat diartikan sebagai kegiatan menyisipkan perintah SQL kepada suatu statement SQL yang ada pada aplikasi yang sedang berjalan. Dengan kata lain, SQL Injection ini merupakan suatu teknik pengeksploitasi pada web aplikasi yang di dalamnya menggunakan database untuk penyimpanan datanya. Teknik yang dapat dilakukan oleh cracker untuk masuk ke dalam sistem administrator tanpa mengetahui username dan password administrator terlebih dahulu dengan memanfaatkan perintah-perintah SQL yang dimasukkan ke dalam database mesin server. Kemudian lanjut ke karakteristik SQL Injection. SQL Injection merupakan jenis serangan yang mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama adalah teknik serangan ini memungkinkan seseorang dapat login ke dalam sistem tanpa harus melalui akun. Yang kedua, selain itu, SQL Injection juga memungkinkan seseorang merubah, menghapus, maupun menambahkan data-data yang berada di dalam database. Bahkan yang lebih berbahayanya lagi, attacker dapat mematikan database itu sendiri, sehingga tidak bisa memberi layanan kepada web server. Lalu ada jenis-jenis serangan SQL Injection. Yang pertama, ada tautology based attack. Tujuan utama dari serangan jenis tautology based attack adalah untuk menginjeksi kode pada satu atau lebih baris perintah SQL dengan kondisi bersyarat, sehingga baris perintah tersebut akan selalu dieksekusi dengan nilai true. Penyerang mengeksploitasi parameter yang dapat diinjeksi yang digunakan di dalam baris perintah query dengan sintaks kondisional bersyarat where. Yang kedua ada query illegal atau query yang secara logik salah. Serangan ini memungkinkan penyerang untuk memperoleh informasi mengenai tipe dan struktur data dari back-end basis data dari sebuah aplikasi berbasis web. Lalu ketiga adalah alternate encoding. Teknik serangan ini dilakukan dengan memodifikasi teks yang diinjeksi dengan tujuan untuk menghindari deteksi oleh mekanisme defensif dari teknik pemrograman dan juga beberapa mekanisme penegahan otomatis terhadap serangan SQL Injection. Lalu yang keempat adalah union query. Serangan jenis ini penyerang melakukan eksploitasi terhadap parameter yang rentan untuk mengubah dataset yang dikembalikan dari perintah query yang dijalankan. Lalu kita masuk ke manual SQL Injection. Untuk manual SQL Injection sendiri, yang pertama adalah kita harus mencari bug SQL-nya. Untuk web yang kita coba adalah web untuk dites. Pada gambar di samping, untuk mengetahui suatu web memiliki bug SQL Injection, tambahkan sebuah tanda petik pada akhir URL, sehingga URL nanti akan berubah jika memiliki error. Halaman tersebut menampilkan pesan error dan berarti parameter ID tidak difilter dengan baik atau bahkan tidak difilter sama sekali.
Yang kedua, mencari kolom yang memiliki celah injection. Setelah mengetahui bahwa web aplikasi tersebut memiliki bug SQL injection, maka langkah selanjutnya adalah harus mencari tahu nama tabel dan kolom. Tapi sebelum itu, kita harus mencari tahu pada kolom keberapa bisa dilakukan injection. Untuk itu, menggunakan perintah order by. Perhatikan URL berikut: testphp.fluentweb.com/artist.php tanda artis sama dengan 1, order by 1. testphp.fluentweb.com/artist.php tanda artis sama dengan 1, order by 2. testphp.fluent.com/artist.php tanda artis sama dengan 1, order by 3. testphp.fluentweb.com/artist.php tanda artis sama dengan 1, order by 4. Langkah selanjutnya adalah gunakan perintah union select. Setelah mengetahui terdapat 3 buah kolom pada target, selanjutnya yaitu mencari kolom yang bisa dilakukan injeksi dengan penulisan testphp.fluentweb.com/artist.php tanda tanya artis sama dengan -1 union select 1, 2, 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari informasi database target. Dengan tampilan angka tersebut, langkah selanjutnya adalah mencari beberapa informasi seperti nama database, nama user database, versi database, sesi user, dan sebagainya. Untuk melihat nama database injeksi, URL-nya menjadi testphp.fluentweb.com/artist.php tanda artis sama dengan -1 union select 1 database kurung buka kurung tutup 1 sampai langkah ketiga. Lalu setelah itu kita mendapatkan nama tabel. Untuk mendapatkan atau membuka sebuah tabel, maka sintaks sebelumnya ditambahkan nama tabel yang akan dilihat. Dengan cara penulisannya testphp.fluentweb.com/artist.php tanda artis sama dengan -1 union select 1 group underscore concat atau column name. Ketiga, from information schema.column where table underscore name sama dengan dan pagar 39 titik koma users dan tanda pagar 39 titik koma. Lalu kita mendapatkan isi kolom. Langkah terakhir yaitu menemukan isi dari database, yaitu menemukan isi kolom dengan menambahkan nama kolom yang ingin diketahui isinya pada penulisan sintaks sebelumnya. Pada kondisi ini, nama kolom yang dipilih adalah uname. testphp.fluentweb.com/artist.php tanda tanya artis sama dengan -1 union select 1 group contact underscore concat uname 3 from user. Lalu masuk eksploitasi dengan SQL Map. Apa sih SQL Map itu? SQL Map adalah aplikasi open source atau tools yang terdapat dalam Kali Linux. Aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi atau mengeksploitasi kerentanan aplikasi web. Selain itu, aplikasi ini mampu mengambil alih server database. Dengan menggunakan SQL Map, penyerang atau tester dapat melakukan penyerangan pada database SQL, menjalankan perintah pada sistem operasi, mengambil data struktur database, melihat atau menghapus data yang terdapat dalam database, dan bahkan mengakses sistem file dari server. Lalu ada beberapa fitur dari SQL Map sendiri, yaitu ada support database MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, IBM DB2, dan lain-lainnya. Lalu fitur selanjutnya adalah langsung terkoneksi dengan database tanpa melalui SQL injection dengan menyediakan kredensial DBMS, alamat IP, port, dan nama database. Lalu ada bisa melakukan dump, isi dari sebuah database. Lalu ada teknik injeksi SQL. SQL Map sendiri itu ada 6 teknik injeksi SQL. Yang pertama itu ada boolean. Pengertian dari boolean sendiri adalah based blind adalah teknik injeksi yang bergantung pada pengiriman perintah SQL ke database yang memaksa aplikasi untuk mengembalikan hasil yang berbeda. Kedua ada time based, adalah teknik injeksi
yang bergantung pada pengiriman perintah SQL ke database yang memaksa database untuk menunggu waktu yang telah ditentukan sebelum merespon, untuk menunjukkan kepada penyerang apakah hasil perintah tersebut benar atau salah. Yang ketiga ada error base, adalah teknik injeksi yang bergantung pada pesan kesalahan yang dikirim oleh database untuk mendapatkan informasi tentang struktur database. Yang keempat ada union base, adalah teknik injeksi yang memanfaatkan operator SQL union untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih pernyataan select ke dalam satu hasil yang kemudian dikembalikan sebagai bagian dari respon. Kelima ada interferential, adalah teknik injeksi yang membutuhkan waktu lebih lama bagi penyerang untuk mengeksploitasi. Penyerang dapat mengubah struktur data dalam database. Yang keenam ada out of band, adalah teknik injeksi yang bergantung pada fitur yang diaktifkan pada server database yang digunakan oleh aplikasi web. Teknik ini dapat terjadi ketika penyerang tidak dapat menggunakan saluran yang sama untuk meluncurkan serangan. Lalu SQLmap adalah program open source yang dibuat dari Python untuk melakukan proses mendeteksi dan mengeksploit celah keamanan SQL secara otomatis. Setelah mengetahui kegunaan dari SQLmap, kemudian akan dilakukan mengambil isi tabel dari sebuah website lokal dengan menggunakan SQLmap. Pertama, mencari URL yang bisa dieksploit dengan mencari URL yang digunakan untuk query server melalui temper data. Sebagai catatan, browser memerlukan extension temper data untuk melihat URL query server. Klik start, temper, lalu masukkan satu dan submit pada website. Setelah submit, data ada copy dari referrer dan cookie ke dalam notepad. Referrer akan digunakan sebagai URL masuk dan cookie sebagai serial. Cookie di sini diambil untuk mendapatkan session agar SQLmap bisa melakukan injeksi melalui session yang sudah ada. Cookie pada umumnya menyimpan pengaturan atau preferensi dari situs berangkutan dengan cookie situs dapat menampilkan informasi yang sesuai dengan pengaturan komputer. Umumnya, cookie menyimpan data session user dan informasi yang terkait user tersebut. Di sini, cookie menyimpan data PHP SSID, yaitu session user dan juga tingkat security level dari website. Setelah mendapatkan refer dan cookie, masukkan refer dan cookie tersebut untuk melihat database. Untuk contohnya, sudah tertera di PPT. Nanti kalian tinggal ngikutin aja di situ. Masukkan semuanya ke dalam terminal, lalu disubmit. Setelah mendapatkan tabel, kemudian cari tabel isi dari database DVWA. Untuk komen-komennya sudah ada di PPT, nanti kalian tinggal copy aja atau diketik pada terminal masing-masing. Nanti di dalam database tersebut ada kayak database-nya, berisi informasi untuk user dan password biasanya. Setelah melakukan SQL injection dengan menggunakan SQLmap. Nah, ini adalah contoh untuk ID dan password pada web tersebut. Lalu ada Burp Suite. Kita di sini Burp Suite cuma ingin mengenalkan saja kepada kalian karena pada praktikum kali ini kita tidak menggunakan Burp Suite. Burp Suite sendiri adalah tools untuk menguji keamanan berbasis web, mulai dari mapping hingga menganalisa dan menemukan kerentanan terhadap aplikasi berbasis web. Burp Suite diintegrasikan dengan browser, Mozilla, Chrome, dan lain-lain, sehingga memudahkan dan mempercepat kerja untuk melakukan penetrasi terhadap website. Tools yang terdapat pada aplikasi Burp Suite diantaranya ada Intercepting Proxy, Spider, Scanner, Intruder, Repeater, Sequencer. Lalu ada cara pencegahan SQL injection. Yang pertama adalah menggunakan parameterized SQL query. Menggunakan parameterized query atau prepared statement merupakan salah satu teknik sederhana dan dapat dikatakan mudah untuk dilakukan. Penggunaan parameterized query ditujukan agar database dapat membedakan mana yang merupakan SQL statement
dan mana yang merupakan data yang diinputkan oleh pengguna. Melalui cara ini, penyerang tidak bisa mengubah isi query, walaupun telah memasukkan kode SQL saat melakukan input. Jadi pada program yang kalian buat, masukkan perintah yang tertera pada PPT. Melalui mekanisme ini, data yang dikirimkan oleh pengguna akan menggantikan parameter yang berada di dalam tanda kurung sebagai parameter data yang diinputkan pengguna. Yang kedua, lakukan pencegahan pola atau pattern check. Validasi input data dengan menggunakan regular expression. Secara umum, terdapat dua hal yang dapat dilakukan untuk melakukan validasi input, yaitu melakukan whitelist atau hanya menerima input data yang memang benar-benar diketahui baik. Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan melalui cara ini antara lain nilai yang diizinkan, tipe data, ukuran data, data range, konten dari data. Yang kedua adalah melakukan backlisting. Hanya menolak input data yang memang benar-benar diketahui tidak baik. Hal yang dapat dilakukan pada teknik ini yakni menolak input yang mengandung konten berbahaya. Lalu ada tambahkan escape character. Tambahkan escape character yang memiliki makna khusus di SQL. Misalkan, karakter yang memiliki makna khusus di SQL yakni single quote atau tanda petik. Dalam parameter dapat diinterpretasikan sebagai dua single quotes atau petik dua. Maka untuk menghindari kesalahan eksekusi dalam database, tambahkan karakter escape seperti backslash, misal backslash tanda petik 1. Sehingga karakter single quote akan tetap diartikan sebagai single quote oleh database. Selanjutnya adalah menonaktifkan informasi pesan kesalahan aplikasi. Salah satu kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh pengembang aplikasi pada saat masa pengembangan adalah mengaktifkan mode debug guna memudahkan pengembang dalam menemukan kesalahan dalam aplikasi yang dikembangkannya. Namun kerap kali pengembang lupa untuk menonaktifkan mode debug pada saat aplikasi memasuki masa penggunaan. Sehingga hal ini kerap kali menjadi keuntungan bagi penyerang dengan teknik SQL injection untuk mengetahui parameter URL mana yang rentan terhadap serangan ini. Sehingga untuk menghindari hal ini, cukup nonaktifkan mode debug pada aplikasi untuk mencegah pesan error yang ditampilkan dan akan dimanfaatkan oleh penyerang. Lalu ada amankan database yang digunakan. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengamankan database yang digunakan antara lain, definisikan dengan baik hak akses dari pengguna yang mengakses database serta berikan hak akses terhadap pengguna sesuai dengan hak akses yang diperlukan. Yang kedua, gunakan teknik enkripsi untuk mengamankan data Anda yang tersimpan di dalam database. Hal ini bertujuan agar ketika data Anda berhasil dicuri oleh penyerang, maka penyerang tidak mendapatkan informasi apapun mengenai data yang tersimpan. 3. Nonaktifkan akses dari publik untuk mengakses database Anda. Keempat, lakukan penggantian password secara berkala untuk akun yang digunakan untuk mengakses database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid dengan kode asisten SCA. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal, yaitu jurnal SQL Map jurnal SQL injection menggunakan SQL Map. Nah, di sini tuh untuk mencari anomalinya, kita mungkin bisa cek di webnya dengan memberikan tanda petik. Namun, di sini tidak saya gunakan, langsung saja kita menggunakan OR true atau untuk menembus atau ya masuklah ke dalam form login ini. Jadi, kita menggunakan ordernya ini. Jadi dalam codingan itu misalnya ada sambungan dari codingan ke database. Nah, dari sambungan ke database itu pasti ada pengecekan dulu. Jadi apakah database-nya tersambung atau misalnya proses loginnya benar maka benar. Nah, ini dari sini kita bisa lihat OR sama dengan 1. Jadi kalau misalnya salah satunya benar, maka itu adalah nilainya true atau 1. Kita taruh di username dan juga kita taruh di password. Nah, maka kita akan mendapatkan anomali seperti ini.
MySQL numRow parameter 1. Berarti di website ini kita bisa injeksi karena ada error. Namun saat kita masukkan ortu tidak mau masuk. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita para asisten sudah memasukkan sebuah link, tepatnya ya. Sebuah linknya itu ada di body, ada di sebelah badinya. Bisa dicek satu-satu, mungkin ada yang aneh-aneh. Nah, ini linknya. Untuk memunculkannya, kita bisa edit HTML-nya, dihapus komentarnya. Hapus komentar, akan dapat nih. Nah, setelah diklik, kita mau SQL map. Nah, tapi syarat SQL map itu harus ada parameter get di URL. Coba ke sini, dapat parameter get yang dimana edit PHP itu parameternya ID sama dengan 1. Nah, di sini kita akan copy URL-nya. Kita copy URL-nya ke SQL map. Di sini saya menggunakan SQL map dari Windows, maka untuk pemanggilannya saya mengetikkan SQL map.py. Untuk yang penggunaan di Linux tidak usah menggunakan py karena dari Linux sendiri udah ada. Jadi kita masukkan min u untuk URL-nya, tanda petik, paste link-nya, dipetik lagi. Nah, untuk pengecekan database-nya kita menggunakan min dbs. Dari min dbs ini kita bisa lihat database yang mana yang bakal kita cek atau coba. Nah, di sini kebetulan untuk username dan passwordnya itu ada di DB. Maka dari itu kita gunakan min dbs db. Nah, setelah kita sudah mengetahui database yang mau kita cari, maka kita harus melihat tabel dalam database-nya dengan menggunakan min table. Kenapa di sini tidak saya menggunakan min dbs? Karena kita sudah mengetahui database-nya dan ingin mencari database lebih spesifik di DB-nya. Di database-nya yang namanya DB. Ya, tadi tables ya harusnya ya. Oke, setelah kita mendapatkan tabelnya, kita bisa melihat di sini ada nama tabel user. Nah, di mana rata-rata itu semua web untuk user login, untuk password, untuk username itu biasanya ada di user. Jadi kita berasumsi user ini berisikan username dan password. Maka dari itu kita dapat mengetikkan min d db dengan database-nya db, min t tabel, tabelnya user, kita dump untuk melihat isinya. Dump. Nah, di sini kita langsung yes saja. Dari SQL Map sendiri juga sudah punya dekripsi. Nah, dekripsi ini kita menggunakan dekripsi MD5. Ini passwordnya ini 1234 dengan username Sekulab. Jadi kita bisa masuk ke dalamnya. Kita masukkan Sekulab. Passwordnya 1234. Nah, untuk masuknya seperti itu. Jadi untuk flagnya bisa dicoba-coba dulu. Mungkin bisa lihat dari clue-nya apa, flagnya isinya apa, silakan dicoba-coba dulu, dicari tahu sendiri. Oke, sekian dari penjelasan tentang jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.